Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jempol Najwa, jempol-jempol di kaki Najwa. Yeay. Slogan yang baru kita ciptakan beberapa detik yang lalu, dan kali ini kita berada di sebuah program Jempol Najwa yang hari ini kita akan mengangkat sebuah isu yang cukup sensitif atau cukup mungkin ini sangat berhubungan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita di sini melihat banyak wajah-wajah baru juga, gak jauh-jauh dari AGB ya. Jadi kayaknya konten-konten yang kita bikin beberapa kali ini sebagai wadah untuk saling reuni sama alumni, tapi nggak apa-apa. Kemudian sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti biasa, saya adalah Anissa Tano Sudikjo. Sebelum kita mulai, saya berharap kepada seluruh peserta di sini untuk mengheningkan cipta dengan menyanyikan lagu partai saya terlebih dahulu selama semenit. Oke, hening cipta, mulai. Hening cipta selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada para peserta forum untuk memperkenalkan diri masing-masing. Balik lagi, saya Elvira. Nah, pungutnya dari Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih. Hai, perkenalkan aku Dimas Baswedan, calon-calon orang yang ingin mengikuti jejak-jejak Om Baswedan. Halo teman-teman semua. Ya, Hai. saya Urpa Teguh, ya saudaraku asik. Mario Teguh. Ya, mungkin sekian. Wow, sangat singkat sekali ya. Aku Sevina Pujiastuti, kemarin tetanggaan sama Ibu Susi, jadi ketularan namanya. Hai, saya Munita Widodo, calon menantunya Bapak Joko Widodo dari, ini lagi PDKT sama Kaesang. Sering makan pisang dong tiap hari. Sering pisangnya enak. Besar-besar. Canda pisang. Baik, terima kasih kepada seluruh bintang tamu kita hari ini yang bersedia hadir. Namun sebelum kita mulai, di sini saya akan nge-share sebuah quote yang bisa memotivasi kita hari ini. Lagi. Enggak, ini adalah quote-nya. Jadi di sini kita bisa lihat, sepandai-pandainya tupai melompat, tetap saja akan kami larang mengikuti Olimpiade. Karena memang dasarnya tupai itu nggak pernah diikutkan Olimpiade. Karena memang nggak ada Olimpiade tupai melompat. Sangat memotivasi sekali ya buat teman-teman di sini. Kemudian kita stop share. Terima kasih atas apresiasinya kepada Ibu Pujiastuti. Jadi lanjut saja di sini. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat marvelous kalau kata Ibu Pujiastuti ya. Jadi kita mengangkat topik yang mungkin ini bisa kita sendiri menjadi pelakunya atau orang lain. Wow, Ibu Monita sudah mempersiapkan alat tulis nih. Sepertinya sudah prepare sekali dengan materi-materi yang akan dia sampaikan. Kita hari ini akan mengangkat toxic relationship. Kenapa kita angkat topik ini? Jadi sebenarnya ini itu adalah hal yang mungkin sudah cukup lumrah bagi kita. Saya akan lebih baik nge-share beberapa berita yang belakangan ini itu lagi heboh soal toxic relationship. Nah, ini adalah berita yang bisa kita baca. Ini adalah kasus sate sianida yang menewaskan bocah di Bantul segera disidangkan. Ini terjadi di tahun 2021. Mungkin flashback aja supaya teman-teman nggak lupa. Jadi ini kasusnya singkatnya adalah ada sepasang kekasih yang perempuannya itu dijanjikan akan dinikahin. Ternyata karena satu dan lain hal nggak bisa menikah. Terakhir si pria ini menikah dengan wanita lain. Alhasil mantan pacarnya ini sakit hati. Jadi dia berinisiatif untuk mengirimkan sate yang mana udah diberi sianida terlebih dahulu di dalamnya melalui Gojek online. Dan ternyata saat diterima di rumah si lelaki ini, istrinya yang pada saat itu menerima mengatakan karena nggak tahu ini dari siapa, jadi ditolak. Alhasil satenya itu dibawa sama Bapak Gojek dan itu diberikan ke anaknya si Bapak Gojek. Dan yang meninggal dengan sedih hati itu adalah anak dari si Bapak Gojek. Ini juga salah satu contoh toxic relationship ya, yang mana sakit hati berujung dengan merugikan orang lain. Dan ini masalahnya adalah yang dirugikan nyawa gitu. Berita yang kedua itu ada ini, Komnas Perempuan Randi Bagus tolak nikahi Novia demi karir.
kita masih ingat ini juga pernah ada di menjadi salah satu kasus yang kita angkat di episode Jempol Najwa sebelumnya, yang mana Randy ini adalah salah satu polisi. Dia beberapa kali meminta kepada almarhumah mantan pacarnya ini untuk menggugurkan kandungannya. Dengan embel-embel dia itu punya keluarga yang dianggap di masyarakat itu sangat berprestasi lah, atau dibanggakan lah di keluarganya, bla bla bla. Tapi dia malah memaksa si perempuan ini untuk menggugurkan kandungannya. Ada berita mama muda di Bandung babak belur dihajar suami. Kasusnya viral setelah diposting di medsos. Dan yang terakhir, nah ini saya yakin pasti semua dari kita tahu soal Layangan Putus ya, series Layangan Putus. Kalian ingat ini ada Aris yang sangat kurang ajar ya sebagai suami. Yang mana kita tahu ini mungkin salah satu bagian dari toxic relationship yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Kenapa di sini saya angkat beliau menjadi salah satu contoh kasus kita hari ini? Karena saya akan menunjukkan sebuah cuplikan video yang berhubungan dengan ini, Bapak Aris kurang ajar ya. Ini saya akan sharing. Jadi ini saya akan ambil contoh ininya ya, videonya. Bisa ditonton untuk beberapa detik. Fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Oh, kamu gila sih. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila, kamu yang udah gila, Mas. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. You're too much. No, you're too much. Kamu udah gila sih. Jadi dari cuplikan tadi itu bisa kita lihat bahwa ketika si istrinya mengetahui suaminya selingkuh, si suami itu malah mengatakan istrinya yang gila. Dia menganggap istrinya itu terlalu banyak memanipulasi, membuat cerita-cerita tidak penting, padahal sudah jelas-jelas ada bukti bahwa si suami itu adalah orang yang berselingkuh. Nah, ini juga termasuk kategori bagian dari toxic relationship saya rasa. Jadi, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan lebih dalam, sebelum kita mulai ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang berada di forum ini, ada nggak di antara kalian yang saat ini atau pernah berada di keadaan toxic relationship? Sebenarnya toxic relationship ini bukan hanya dalam kategori berpacaran, karena bisa kita ibaratkan juga toxic relationship ini sebenarnya artinya sangat luas, bisa berarti anak dengan orang tua, atau kita dengan teman-teman atau sahabat sekitar kita dengan tetangga, kita dengan rekan kerja, kita dengan saudara-saudara kita, itu juga bisa termasuk ke dalam bagian dari toxic relationship. Makanya dari itu saya ingin bertanya kepada peserta forum di sini, ada nggak dari teman-teman yang saat ini itu sedang berada di lingkungan toxic relationship? Ya mungkin berbagi kali ya, berbagi tentang cerita. Kira-kira kalau suara saya kedengaran kali ya? Kedengaran? Dengar. Ya, jadi mungkin saya mau berbagi sedikit cerita kisah masa toxic relationship-nya itu saat berada di dunia pekerjaan kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau dulu waktu kuliah nih, waktu kuliah kan dulu aku merasa teman-temanku sekeliling itu nggak toksik karena menurutku itu tidak membuat aku stres kayak gitu. Tapi ketika masuk ke dunia pekerjaan dan ketika masuk bergabung dengan teman-teman yang ini baru kayak gitu, dan kita harus kerja bareng, kerja tim kayak gitu, dan aku merasa ini kayaknya nggak baik deh, dan ini menjadi hal yang aku simpulkan menjadi toxic relationship. Dan kenapa aku meyakinkan itu sebagai toxic relationship, dan aku sudah mengkonfirmasi itu juga sama teman teman yang memang ya belum jadi psikolog tapi sudah maksudnya dia belajar psikologi dulu waktu kuliah, dan itu merupakan teman dekat aku, dan aku bilang, ini menurutmu toxic relationship nggak? Aku terjebak di dalamnya nggak? Ternyata dia bilang, iya kau terjebak di dalamnya. Nah, singkat ceritanya, sebenarnya ini adalah teman, bukan hanya satu orang, tapi aku punya teman 2 orang itu yang menjadi toxic relationship gitu bagiku gitu. Kenapa aku mensimpulkan kayak gitu? Karena itu ujung tombak, kalau aku baca-baca ujung tombak dari toxic relationship itu dia menguras energi positif dalam diri kita sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan aku baca-baca apa sih yang membuat aku menyimpulkan gitu. Sebenarnya awalnya aku masih positive thinking kayak gitu, tapi lama-lama aku melihat ini kayaknya masuk ke dalam kategori toxic people kayak gitu. Sebenarnya aku baca-baca, kalau teman-teman nanti ada waktu boleh baca juga sih sebenarnya. Ada 6 sebenarnya tipenya. Yang
pertama itu kan tipe narsis, kalau beranggapan kalau mereka itu kurang peduli dan kurang berempati kayak gitu, dan merasa dirinya lah paling baik kayak gitu. Nah, dan aku menemukan itu pada mereka. Terus yang kedua itu mereka itu the controller, dalam arti kata selalu mencoba mengontrol orang-orang sekitarnya, jadi suka-suka mereka kayak gitu. Nah, tapi kalau yang ketiga ini the compulsive liar ini, mereka suka menumpuk kebohongan. Jadi mereka memanfaatkan kalau seandainya mereka yang salah tapi menuduh orang lain kayak gitu. Lebih yang keempat itu lebih ke the green gitu. Dia selalu cemburu dengan kebahagiaan, nggak senang lah kalau orang beranggapan kalau orang Medan bilang itu nggak senang kalau kawannya senang kayak gitu. Justru kalau kawannya jatuh dia lebih suka kayak gitu. Terus kalau the drama magnet ini yang kelima, suka mendrama-drama gitu. Nah, yang terakhir ini teman-teman yang aku sering dapat the energy vampir. Jadi kan pasti mengisap kayak gitu. Jadi mereka si tukang kritik dan hobi membuli. Nah, sebenarnya salah satu kategori membuli itu salah satu dari toxic relationship sih sebenarnya yang nggak baik kayak gitu. Kalian suka nggak sih kalau dibilang, contohnya nih, kalau dibilang dasar kamu psikopat kayak gitu, maksudnya apa sih kalimat ketika dia mengucapkan psikopat kayak gitu? Berarti kita tuh orang yang memiliki 16 kepribadian, atau yang dalam arti kata kita tuh, serem banget kayak gitu kan. Nah, dia melontarkan itu kayak gitu, dan dia sebenarnya bercanda tapi nggak baik kayak gitu. Dan kelihatan orangnya sangat kasar kan kayak gitu. Dan sepertinya aku nggak cocok sih kayaknya untuk orang-orang kayak gini kayak gitu. Itu solusi bagiku saat ini yang harus aku lakukan adalah mengontrol diri dan menjaga jarak. Karena yang aku baca juga katanya jangan menganggap kalau menjauhi toxic people itu sebagai hal yang jahat, tetapi itu adalah bentuk sayang terhadap diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rufa Teguh. Sepertinya di sini sudah dijelaskan nih materi kita dari awal sampai akhir. Sepertinya udah disampaikan semua. Jadi kayaknya kita nggak usah lanjut lagi atau gimana nih? Ini semua materinya udah disampaikan ini soalnya oleh Ibu Rufa Teguh. Soalnya banyak yang saya dengar juga. Sebenarnya kita untuk di lingkungan kerja itu nggak bisa mencari teman yang benar-benar benar teman. Jadi kalau memang mau mencari teman, jangan ada lingkungan kerja. Karena memang sikut menyikut itu sudah biasa di lingkungan kerja. Di depan kita baik, ternyata di belakang ada yang dibicarakan. Itu memang sudah cukup ini sih. Jadi buat teman-teman yang ada di lingkungan yang tidak toksik, lingkungan kerjanya mungkin itu harus disyukurin. Kemudian kita langsung lanjut nih ke topik kita berikutnya. Topik kita yang pertama. Di sini saya akan mengangkat kenapa sih sebenarnya toxic relationship itu bisa terjadi. Apakah kita yang salah atau kita yang terlalu baperan, atau memang ada orang-orang yang menyebabkan dia itu punya pengalaman yang buruk sebelumnya di pengalaman dia yang lalu, atau gimana? Mungkin saya pertama ingin mendengarkan pernyataan dari Ibu Sevina Pujiastuti dulu nih. Menurut Ibu Sevina, apa sih penyebab orang itu bisa toksik bagi lingkungannya? Kalau menurut pendapat aku pribadi, kenapa orang itu bisa toksik buat lingkungan dia, buat untuk semua relasi yang lagi dia jalin. Itu kembali, menurut aku itu kembali ke karakter sih. Karakter yang udah dia bangun, kualitas mental yang udah dia bangun dari dia kecil, dan itu sudah menjadi sesuatu yang solid yang dia nggak bisa ubah lagi. Kita bisa bilang kalau karakter itu, kalau sudah dari kita kecil sampai kita besar, itu kan memang udah kita bangun dan kita bakal susah. Itu udah habit kita di situ. Dan ada kondisi emosional seseorang itu yang membuat dia merasa diri dia itu udah benar. Menurut aku sih itu lebih ke egois ya, bisa kita bilang sih. Toxic relationship itu menurut aku terjadi bukan karena si orangnya itu aja sih, tapi sebaliknya orang yang nerima itu juga kasih feedback, merasa orang yang nerima itu ada kebutuhan juga dari orang yang ngasih pengaruh negatif itu buat dia. Jadi ada hubungan timbal balik deh. Karena kalau kita bilang toxic relationship, kita nggak bisa bilang itu terjadi hanya karena satu belah pihak aja. Relationship itu bisa terjadi kalau misalnya dua-duanya memang saling kasih feedback. Sama kayak yang dibilang Urfa tadi, kita itu harus berani, harus tegas bangun boundary sendiri. Kita itu harus tegas buat diri kita sendiri. Mau gimana pun seseorang itu memberikan efek negatif buat kita, kalau memang kita teguh sama pendirian kita bisa bangun boundaries. Kalau kita bisa nangkap kalau situasi itu dan orang itu memang udah gak membuat kita positif, kita udah bisa walk. Menurut aku sih gitu.
Oke, mungkin menanggapi juga untuk Ibu Sevina Pujastuti, saya ingin bertanya sedikit berdasarkan pertanyaan Ibu Sevina. Boleh diperjelas nggak atau mungkin bisa diberikan contoh nggak, Bu? Kedua belah pihak itu bisa menyebarkan feedback itu kasusnya itu gimana? Pasti semuanya pernah lihat di seliweran di Instagram sih, kisah Gaga sama almarhum. Siapa sih namanya? Laura. Kalau kita ikutin nih ceritanya, Laura ini udah sadar kalau misalnya si Gaga itu memang membuat pengaruh negatif buat dia. Tapi karena dia kasih feedback, dia merasa ada needy. Dirinya sendiri itu harus terima dari si Gaga. Sehingga kan kedua belah pihak itu memang kasih feedback satu sama lain. Sehingga relationship mereka itu bisa menghasilkan, yang bisa kita bilang itu namanya toxic relationship. Jadi toxic relationship menurut aku bukan hanya karena orang yang masuk ke dalam kehidupan kita, tapi karena kita juga kasih feedback. Oke, baik. Luar biasa sekali ya penyampaian Ibu Sevina Pujastuti. Ternyata setelah beliau beberapa tahun yang lalu sering menenggelamkan kapal-kapal untuk menangkap ikan sembarangan, sekarang beliau sudah paham betul nih soal toxic relationship. Karena sebenarnya juga yang orang-orang yang ngambil ikan di kapal sembarangan itu kan juga toxic juga. Sangat nyambung sekali ya. Kemudian kita lanjut, ini saya juga ingin tertarik mendengar pendapat dari Ibu Elvira Uno terlebih dahulu mengenai penyebab kenapa kira-kira seseorang itu atau lingkungan itu bisa toksik. Santai sekali sepertinya Anda ya, Ibu. Maaf ya dulunya begini. Iya. Lagi ngecas kalian. Oh iya. Penyebabnya sih banyak ya. Pertama, kita nggak sadar orang itu dengan si pengaruh buruk sama kita. Biasanya tuh kita nggak sadar karena kita suka atau kita nyaman sama dia gitu. Terus dianya jadi dominan ke kita, ngasih energi negatif ataupun ngelarang kita ini itu, dan akhirnya itu orang itu bisa mengubah kita sesuai seperti apa yang mereka mau. Sadar enggaknya kita itu yang seperti dibilang Ibu Sevina Pujastuti, ya kan? Kita harus punya boundaries gitu. Ada batasan untuk diri sendiri untuk welcome sama orang. Kita nyaman nggak sih ngelakuin apa yang diminta atau apa yang disuruh sama orang itu gitu. Misalnya kita biasanya tuh suka rebahan, terus tiba-tiba dilarang tuh sering rebahan, harus ada produktif ini segala macam. Kan yang ngelakuin kita gitu. Ya memang bagus untuk produktif, tapi kan yang jalanin kita. Kalau misalnya kita nggak nyaman, ya jangan ikuti gitu. Pokoknya sadar kalau kita nggak nyaman dengan sesuatu, hentikan gitu. Bagus sekali memang ya. Iya kan? Ibu Elvira ini Sangat ilmiah dan kan? akademis sekali nggak sih rebahan itu? Ilmiah. Bapak Dimas, apakah Bapak Dimas masih di sana? Atau Bapak Dimas masih bikin lagu? Tunggu. Ini kita lagi mau join Oke. untuk laptop ntar ya. Baik, sambil menunggu Bapak Dimas ya, mungkin kita boleh mendengarkan dulu pendapat dari Ibu Monita Widodo, Mangga. Kenapa saya bilang Mangga? Karena bajunya tulisannya Minggu, jadi Mangga. Kepada Ibu Monita, boleh disampaikan pendapat Ibu mengenai penyebab orang itu bisa toksik itu sebenarnya apa sih? Mungkin satu, dia nggak sadar mungkin dia itu udah toksik ke orang lain. Jadi kadang mungkin kita punya teman yang menurut kita dia udah kayak tadi kita udah punya pengaruh yang dipengaruhi tidak baik atau dia udah kasih pengaruh yang nggak bagus ke kita, tapi mungkin dianya sendiri nggak sadar. Nah di sini juga mungkin peran-peran orang kayak kita yang ngerasa itu sudah mempengaruhi kita, ya bisa lah ngomong gitu kan. Gitu. Maksudnya sebelum menjauhi alangkah lebih baik mungkin dibicarakan dulu. Gitu kan. Soalnya aku juga pernah punya kasus teman yang toksik, dicoba dibicarain dulu, tapi ternyata dia nggak sadar apa yang dia lakukan itu ternyata nggak baik buat orang. Baik, terima kasih kepada Ibu Monita Widodo. Jadi inti yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Monita adalah ada orang yang nggak sadar sih sebenarnya dia toksik, dan memang saya juga setuju dengan pernyataan itu. Mungkin karena dia sudah terbiasa dan menganggap itu sebuah kewajaran, tapi bagi beberapa orang itu nggak wajar. Kita sebagai teman atau sebagai sahabatnya itu bisa menegur dia. Lanjut, yang paling ditunggu-tunggu oleh ciwai-ciwai yang followersnya banyak nih ya. Saya yakin beliau sangat menganggap diri beliau itu influencer gitu soalnya. Kepada Bapak Dimas Baswedan, boleh disampaikan pendapatnya? Bisa lebih spesifik nggak pertanyaannya? Soalnya udah dirangkum semua nih sama Urpa. Jadi bingung bahas apa gitu loh. Oke. Jadi kita persempit lagi nih. Saya juga masih punya pertanyaan di benak saya. Kalau seseorang itu sudah toksik,
apakah keracunan itu bisa dihilangkan atau enggak? Tadi kan di awal Ibu Sevina Pujiastuti itu ada menyampaikan sebenarnya toksik itu agak sulit untuk dihilangkan karena sudah bawaan dari dia kecil. Tapi saya berpikiran mungkin ada satu dan lain hal ketika dia sudah beradaptasi semakin besar, tumbuh berkembang, di dalam benak saya pribadi mungkin bisa dihilangkan ya, itu menurut saya pendapat pribadi. Jadi di sini kepada Bapak Dimas Baswedan, saya ingin menanyakan pendapat Bapak nih, apakah sifat yang toksik dari seseorang itu tuh bisa dihilangkan atau tidak sebenarnya? Kalau dari pendapat aku sendiri ya, toksik itu memang benar dari awal kayak yang dibilang oleh Ibu Sevina, kalau itu dari kecil. Tapi ada juga something gitu kan, dan someone dia melakukan sebuah ketoksikan itu bukan dari kecil itu, tapi ada sesuatu hal yang dia udah lakukan, namun tiba-tiba seiring dengan perjalannya waktu dan seiring dengan perjalanan kehidupan dia mengalami sesuatu hal yang dia tidak inginkan gitu. Jadi itu membuat trauma di dalam diri seseorang gitu kan, membuat dia menjadi tidak sehat mentalnya. Nah, kayak seperti yang contoh dari Ibu Sevina juga tadi, kalau misalkan siapa tadi, Gaga sama siapa? Laura. Nah, misalkan kalau Laura itu udah masih hidup gitu dan nggak meninggal dunia, mungkin tingkat kepercayaannya terhadap laki-laki itu udah minim nggak sih? Karena dia udah mengalami hal yang sangat-sangat membuat jiwa, raga, dan mentalnya itu sangat jatuh gitu. Nah, itu kan udah membuat toksik gitu. Nah, kemudian ketika dia memulai lagi suatu hubungan yang baru, bakalan ada kecemasan yang berat ini. Bisa dihilangkan atau tidak, itu tergantung. Itu tergantung dari si pribadinya dan seberapa banyak orang-orang yang dia temui untuk bisa support dia gitu. Nah, jadi kan support system itu juga penting gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dimas Baswedan atas pendapatnya. Saya juga sebenarnya setuju sih dengan pernyataan tersebut, karena memang mungkin itu bisa dihilangkan atau tidak, itu tergantung dengan personal masing-masing, bagaimana lingkungan dia mendukung, bagaimana kekuatan mental dia sudah terbentuk dari kecil, demikian. Begitu. Tapi saya tetap ingin mendengar pendapat dari Ibu Urpa Teguh terlebih dahulu mengenai pernyataan tadi. Apakah menurut Ibu Urpa sebenarnya sifat toksik itu bisa disembuhkan atau tidak? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya ini karena tadi teman-teman menyampaikan beberapa statement, sebenarnya aku mengambil beberapa benang merahnya sebenarnya teman-teman. Okay. Kenapa sebenarnya benang merahnya ini aku dapat pada kriteria teman yang aku anggap ini toksik sebenarnya. Salah satunya adalah kalau kita melihat ke belakang. Nah, tadi kan ada statement bilang kan kalau seandainya itu kita lihat dulu nih gimana dia terbentuknya saat kecil atau gimana. Nah, itu sebenarnya aku setuju akan statement itu. Kenapa dibilang kayak gitu? Ya karena sebenarnya dia dari umur 2 tahun, temennya aku ini dia udah tidak memiliki ayah gitu. Sosok ayah itu tidak ada. Jadi ketika dia dia mungkin dituntut atau kita nggak tahu lah gimana cara pembentukan dia dan keluarganya membentuk dirinya. Tapi yang aku tarik adalah ini anak terbentuk dengan karakteristik sifat karakter yang cukup kasar kayak gitu. Dan dia tidak menempatkan posisi dirinya itu ketika dia berada di dunia pekerjaan. Jadi ketika dia menghadapi banyak orang pun dia akan sifat asli ketika dia terbentuk itu akan keluar juga kayak gitu. Kalau kita seandainya berada di di posisi atau di lingkungan yang toksik itu, kita harus lihat dulu sih bagaimana kehidupan dia kayak gitu. Kita harus melihat itu. Jadi jangan nggak ngejat juga. Jadi nanti kita jadi yang toksik juga gitu kan. Nah, kalau pertanyaan tadi balik lagi ke orangnya sebenarnya. Kalau menurut aku ya kayak gitu. Kalau ada satu orang yang berani kayak Monita tadi, kalau ada orang yang berani kayak Monita bilang ke dianya langsung kalau apa yang dia lakukan itu salah sebenarnya, dan itu buat orang jadi toksik, jadi nggak baik kayak gitu ke teman-temannya. Nah, dan itu dia jadi merubah diri dia kan. Pada kasusku adalah aku orang yang memiliki tipe orang yang kalau merasa sakit hati sama orang itu nggak langsung menyampaikan, karena aku merasa kalau mengambil ini sebenarnya titik kelemahan pada diri juga sih sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya bisa jadi
bisa jadi kita nggak berani ngungkapin itu, bisa jadi sih teman aku itu nggak sadar kalau dia itu membuat orang lain itu merasa toksik kayak gitu. Baik, kepada Ibu Urfa Teguh, saya berarti di sini kita semua sepakat ya bahwa bisa dihilangkan atau tidak itu tergantung dengan personal orang itu tadi, kembali lagi ke pribadi dia sendiri. Dan juga di sini berdasarkan pemaparan dari teman-teman, mungkin saya akan coba simpulkan arti dari toxic relationship itu sendiri. Kita lihat itu boleh nambahin nggak? Oh iya, boleh silakan. Toxic relationship itu bukan sesuatu yang bisa langsung kita judge, ya kan? Ngelek dulu, ngelek. Aduh. Halo Bapak Dimas, apakah laptop Anda mati lagi? Atau sekarang hati Anda yang mati? Mostly dari pengalaman ngomong ke teman sendiri, mereka nggak terima. Makanya itu balik lagi seperti yang dibilang Bu Sevina Puji Astuti, yang sangat kritis ya kan, dari dia kecil sih karakter dia gitu. Jadi kayak waktu itu pernah bilangin orang, dianya nggak terima, terus dia malah balik nyerang ke kita, dan akhirnya kita yang emosi. Iya. Terjadi baku hantam. Ini boleh nambahin nggak sih? Oh ya, boleh silakan. Dan Boleh. Menurut aku seseorang toksik itu ya memang dia punya kepercayaan diri yang luar biasa. Menurut aku ya, ketika dia diperingatkan, mungkin dia merasa, oh aku nggak salah di sini. Dan itu menurut aku terbangun, muncul, karena dia memang memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Yang kedua, dia memang punya tekanan yang dia harus penuhin di dalam dirinya sendiri sehingga dia ngapus orang. Dan bagaimana sih caranya supaya seseorang ini, orang yang toksik ini bisa berubah? Peralatan dia mungkin ke salah satu psikologis. Tapi kita nggak bisa judge seseorang itu langsung toksik. Jangan-jangan kitanya sendiri nih yang toksik. Iya, benar. Sama nih kayak kasus Gaga. Udah satu Indonesia yang mengatakan dia salah, dia tetap berani bilang kalau diri dia benar. Tapi Anda Gaga. Dasar Anda jangan Anda merugikan banyak orang. Apakah yang Anda maksud adalah Mi Gaga? Bocah PRI kata. Nah, kenapa tadi kalau Sevina bilang ke psikolog? Nah, ke psikolog nih. Jadi ada orang yang dimana itu tidak berani untuk untuk berani membuka dirinya itu ke psikolog, karena salah satunya teman ini ada kan beberapa orang yang bersifat individual kayak gitu. Individual ini dia nggak kurang terbuka, apalagi ke psikolog kayak gitu. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin harus, tapi salah satunya nggak tahu ini cukup praktis kalimatnya atau enggak, atau sarannya cukup praktis bagi dia. Ada orang-orang yang mungkin harus ada di sekeliling dia yang cukup dekat, yang dia mau tahu ceritanya gimana, ya mungkin dia bisa nyaman dan itu bisa mengubah dia. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi mungkin kita bisa ambil cara singkat aja, karena gini, ketika orang toksik sama kita itu nggak bisa mengatur orang lain, yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita merasa sudah tidak nyaman dengan lingkungan, mungkin kita bisa agak menjauh atau agak menjaga jarak gitu kan. Ya karena kesehatan mental itu sangat penting ya bunda-bunda, karena kita nggak bisa mengatur orang, at least kita bisa lah mengatur diri kita sendiri begitu. Oh, Bapak Dimas Baswedan sudah kembali lagi. Sudah ngurusin banjir di Jakarta belum, Pak? Sudah. Banjir nggak akan hilang, tapi penanggulangannya bisa kita segera percepat. Iya. Bacot. Baik, kita lanjut. Toxic relationship itu intinya adalah sebuah hubungan antar manusia, tapi salah satu dari kedua pihak itu ada yang merasa terganggu, baik dari secara jiwanya atau psikisnya, baik pun secara fisik. Jadi di sini kita langsung ke cara kita itu gimana sih supaya kita nggak berada di lingkungan yang toksik itu. Dan Bapak Dimas Baswedan dulu deh, supaya dari tadi kan Bapak menghilang, jadi supaya Bapak nggak menghilang lagi nih. Kita ingin mendengar suara Bapak yang merupakan suara rakyat ya, untuk menyampaikan gimana sih cara kita supaya kita tidak berada di lingkungan toksik gitu. Silakan. Saya pas cakap hilang. Kayaknya dia nggak usah cakap aja lah. Sambil menunggu Dimas Baswedan, mungkin kita bisa move dulu nih ke Ibu Monita Widodo. Menurut Ibu Monita gimana sih cara kita supaya, ya itu tadi deh pokoknya pertanyaannya. Cara supaya kita nggak ada di lingkungan
keluar lah ya dari Iya. lingkungan toksik, ya menjauh, jaga jarak, itu ya intinya, jaga jarak. Kadang kita emang paling ngerasa sih orang yang cocok atau nggak cocok ke kita itu, intuisi kita itu bisa ngomong, kalau aku tuh nggak klik ke dia, aku itu nggak cocok ke dia. Sama kayak pembahasan kita tadi, biasanya orang toksik katanya memang sadar melakukannya, atau kalau udah dibilangin dan dia emang udah nggak terima dibilangin, ya itu artinya waktu buat kita yang mundur dari pertemanan, bukan mundur dari pertemanan gimana ya, nggak terlalu banyak waktu untuk komunikasi yang berlebihan, seadanya aja berteman sama orang-orang yang begitu gitu. Saya juga sempat berada di fase seperti yang Ibu Monita katakan sih, ketika saya sudah berada di lingkungan toksik, saya mencoba menjauh, tapi terkadang entah kenapa dalam hati ini itu kayak, aduh, saya takut dia mikir saya itu terlalu jahat ngejauhin dia, atau saya juga ngerasa kadang rada sayang nih satu teman ini hilang gitu, walaupun sebenarnya dia toksik. Seperti itu ya. Terima kasih kepada Ibu Monita Widodo. Jadi, ya, oh ya, Iya. ingin menambahin? Boleh nambahin nggak? Boleh nambah. Boleh nambahin nggak? Oh ya, boleh. Ibu Sevina, nanti Monita. Ini mau share aja ya. Ini aku baru aja keluar dari fase Toxic relationship. Jadi ini sih udah long term ya, menurut aku udah cukup menghabiskan waktu aku, dan aku baru tegas sama diri aku sendiri itu baru-baru ini aja. Nih, kalau kita merasa seperti yang Anissa bilang, kita merasa, aduh nanti dia berpikir apa ya, dia berpikir jahat nggak ya, menurut sayang banget nih orang seperti ini bakal keluar dari kehidupan kita. Menurut aku itu nggak, itu salah sih. Kita itu harus berani choose your happiness first. Kita harus berani memilih itu, choose your happiness first. Kenapa? Karena kita udah lama gitu mengorbankan waktu kita, mengorbankan energi kita, emosi kita untuk seseorang itu. Tapi seseorang itu tetap aja berlaku ya seperti dia biasanya dan merugikan kita. Jadi kita harus tegas. Kita harus tegas bukan sama orang lain aja supaya Sama kita bisa diri kita. memperingatkan dia. No. Pertama sekali kamu tuh harus tegas sama dirimu sendiri. Choose your happiness first. Kita nggak usah dulu mikirin dia itu mau berpikir tentang apa. Biar dia memikirkan sendiri kenapa kita seperti itu. Kasih beban itu sama dia, karena kita udah memilih untuk memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Benar sih yang dibilang Ibu Safina, sebenarnya saya sangat setuju gitu dengan pernyataan tersebut. Bahkan saya sempat berada di pemikiran bahwa ya udah deh, gak apa-apa, saya aja yang terus tersakitin, yang penting dia enjoy aja. Bahkan udah sampai di titik itu, sampai ternyata nggak bisa tuh terus-terusan kayak gitu. Bacot ya. Terima kasih ya kepada Ibu Sevina. Ibu Monita, Semua saya nambahin nggak? cewek kayak gitu ya. Ya nggak boleh namanya nggak? Iya, silakan kepada Ibu Monita. Ibu Elvira masih makan aja. Oke, jadi gini ya, di usia kita yang hampir seperempat abad ini, nggak penting-penting banget punya kawan banyak yang justru jatuhin mental kita gitu. Teman itu 2 orang kalau bisa Sekarang banget loh. bangun yang bagus buat kita gitu loh, bikin kita itu jadi lebih baik lagi, itu udah hebat gitu. Kita bukan anak SMA lagi yang temenan geng-gengan rame-rame kesana kemari tapi kosong isinya gitu. Di usia kita yang sudah mulai jompo ini, ada baiknya mencari orang yang bisa bikin mental kita memang beneran sehat gitu. Remaja jompo kan, gak usah takut kehilangan teman yang emang gak ada baik-baiknya buat kita gitu loh, Ca. Iya. Jadi boleh mana? menambahkan? Ya, kepada Ibu Dimas, Bapak Dimas Baswedan, kita prediksi bentar lagi dia ngelek nggak ya? Ya silakan ya Bapak Dimas. Sebenarnya ini kayak ngasih kesempatan kedua lah ya buat someone make me toxic gitu kan, bisa dibilang kayak gitu. Kayak jadi berbesar hati, bilang ikhlas menerima kelakuan orang yang menghujat kita atau membuat kita menjadi toxic gitu kan. Yang istilahnya memaafkan seseorang itu kan sebenarnya lebih baik gitu sebelum dia minta maaf kan. Itu kan sebenarnya udah healing duluan kita. Nah, itu mungkin salah satu cara bagaimana kita supaya nggak jadi toxic dan menghindari orang-orang seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau kita udah kasih kesempatan sama orang-orang yang udah buat kita toxic gitu kan, atau diri kita sendiri yang toksik, coba deh sekali lagi ngulang, coba melakukan kegiatan bersama orang yang sama gitu. Coba kita tes bagaimana, apakah
kita masih dalam kondisi yang toksik, ternyata kita memang tidak bisa lepas dari itu ya. Mau nggak mau kalau begini aku sudah tertebak ketika berbicara. Boleh bukannya di screenshot? Bukannya di screenshot saja itu. Oke, 1, 2, 3. Oh, lanjut. Oh, sudah. Bapak Dimas tadi ketika lagi berbicara terpotong. Beberapa kalimat menghilang. Iya, beberapa. Intinya sampai mana nih, poin penting yang mau disampaikan. Poin penting yang disampaikan tuh ada 2 ya kan. Jadi biasanya kan toksik itu dari kita sendiri atau orang lain yang buat kita toksik kan gitu. Nah, intinya ingin memberikan kesempatan lah untuk diri kita sendiri untuk mencoba berinteraksi dengan orang-orang luar, siapapun itu yang membuat kita toksik mungkin ya kan. Kedua itu coba kita sampaikan juga, kalau kayak yang dibilang Urfa tadi, coba kita sampaikan, tolong bisa nggak jangan kayak gini gitu, aku nggak mau merusak pertemanan kita, atau aku nggak mau merusak hubungan kita, circle-nya diperkecil daripada circle-nya harus berbesar. Oke. Sudah circle kecil, tambah lagi circle makin diperkecil ya, terakhir jadi tidak ada teman kira-kira. Nggak apa-apa. Kalau itu yang lebih sehat, yang lebih support kan nggak masalah. Iya, benar-benar. Baik, terima kasih ya kepada seluruh narasumber kita yang hari ini sangat luar biasa, sangat seru nih topik kita. Jadi saya malah merasa saya konsultasi dengan orang-orang hebat nih di sini. Jadi saya malah merasa saya sedang ke psikolog nih untuk curhat masalah-masalah saya. Satu pesan deh, jadi saya simpulkan aja. Satu pesan untuk seluruh orang yang nonton ini, bagaimana caranya biar bisa berteman dengan sehat atau berelasi dengan sehat dengan orang banyak. Nggak usah terlalu mau tahu sama urusan orang lain. Jangan anggap menjauhi toxic people itu sebagai hal jahat, tapi itu adalah bentuk sayang terhadap diri kita sendiri. Itu sih. No worries sih, just your habits first. Berpikir dulu ya sebelum berbicara pada seseorang, dan berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun itu sama orang lain gitu. Itu penting atau tidak? Kalau nggak penting bagus nggak usah dibuat. Kalau penting silahkan laksanakan. Terakhir kepada Ibu Elvira Uno yang dari tadi sangat menyimak, kayak nonton bioskop ya sambil makan. Apa ini? Pesan ya? Oh, pesannya jangan sekian. Tiba-tiba udah sekian yang dia bilang. Tolong dulu ulangin. Tolong ya Ibu Elvira, ya waktu kita tinggal berapa menit lagi, tolong dengan sangat. Iya udah, jangan jadi orang yang toksik. Tolonglah, santai aja. Santai aja, sebuah nasihat yang sangat nggak berfaedah, tapi nggak apa-apa. Baik, akhirnya kita sudah kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada Ibu Sevina Pujastuti, Monita Widodo, Dimas Baswedan, Urfa Teguh, dan Elvira Uno, dan juga saya Anissa Tano Sudibjo. Tadi kita sudah awali dengan himne, mari kita tutup dengan himne partai saya ya, jangan lupa himne partai saya dimulai. Himne selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga konten kita kali ini bisa mengedukasi teman-teman mengenai hal-hal yang memang perlu kita ketahui. Untuk request topik bisa komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you next episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.